Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, dunia Vlad telah dihancurkan oleh Godin sepenuhnya setelah dia membunuh Jorge di depan matanya sendiri. Amarah yang memuncak dan dendam yang berkobar, Vlad yang kalah telah bersumpah jika dirinya akan membunuh Godin dengan kedua tangannya sendiri. Setelah kekacauan dan pembantaian yang terjadi di dalam rumah bordir, Vlad tampaknya harus dibopong oleh Gemina karena masih terluka. Biarpun Gemina tak tahu serangan apa yang telah didapatkan oleh Vlad, tapi yang jelas jika Vlad saat ini tidak mampu untuk berdiri dengan normal apalagi berjalan. Meski sudah dibopong oleh Gemina, tapi sepertinya dampak yang diakibatkan dari serangan Godin lebih parah dari apa yang terlihat. Vlad saat ini benar-benar merasa jika dirinya tidak berguna sama sekali, belum lagi saat ini ia harus segera pergi dari tempat ini. Kembali ke beberapa waktu lalu ketika Vlad baru saja menyaksikan kematian Jorge, Marcella mendatangi Vlad agar dia segera bangun dan tidak menyalahkan dirinya sendiri. Marcella mengatakan agar Vlad segera bangun, jika tidak Vlad pasti akan segera mati di sini karena tempat mereka sudah tidak aman lagi. Tapi sepertinya Vlad yang sekarang ini hanya memiliki tatapan kosong tanpa adanya motivasi setelah dunianya hancur di depan matanya. Melihat tatapan kosong Vlad yang sepertinya sudah tidak memiliki harapan hidup, tentunya membuat Marcella menjadi kesal padanya. Tanpa pikir panjang lagi, Marcella langsung menampar wajah Vlad dengan cukup keras agar dirinya segera sadar dari lamunannya. Marcella menanyakan apakah Vlad akan terus bersedih seperti ini setelah semua yang mereka lakukan untuk bertahan hidup di tempat busuk seperti ini. Marcella juga menanyakan apakah Vlad mengetahui perbedaan antara mereka dan orang-orang yang tinggal di seberang jalan, atau mungkin maksudnya orang di luar wilayah kumuh. Menurut Marcella, satu-satunya perbedaan antara mereka dengan orang-orang itu adalah kesempatan yang diberikan kepada mereka sangat jauh berbeda. Jika orang-orang itu mengalami kegagalan, mereka selalu bisa menyemangati diri mereka sendiri karena orang seperti mereka bisa melakukannya. Namun berbeda dengan orang-orang itu, bagi mereka yang tinggal di kawasan kumuh seperti ini, satu kali kegagalan akan mengakibatkan kehancuran tanpa adanya kesempatan mengulanginya. Marcella memberitahu jika mereka yang dilahirkan di kawasan kumuh yang akan ditakdirkan untuk mati jika mengalami satu kali kegagalan. Tapi ada satu hal yang ingin Marcella beritahu, yaitu agar Vlad tidak membuang satu-satunya kesempatan yang dia dapatkan ketika masih bisa melarikan diri dari sini. Mengingat perkataan Marcella tentunya membuat Vlad tidak mengeluh sama sekali ketika dirinya harus mencari jalan kabur dari kawasan kumuh. Gemina menanyakan apakah Vlad baik-baik saja, dan ia menyarankan agar mereka berjalan lebih pelan, tapi Vlad tidak mau karena mereka harus segera melarikan diri dari tempat ini. Vlad mengatakan jika ini tidak akan berakhir begitu saja sebelum mereka lepas dari pengawasan orang-orang itu. Dan benar saja, seorang bawahan dari kelompok Jack yang sedang memburu sisa-sisa dari anggota Jorge langsung meneriakkan jika dia menemukan bawahannya Jorge. Karena sudah tidak ada waktu lagi untuk beristirahat, Vlad mengajak Gemina untuk segera kabur dari sana sebelum mereka tertangkap. Beberapa bawahan Jack yang mendengar jika masih ada sisa anggota Jorge tentunya buru-buru berlari untuk mengejar Vlad dan Gemina. Meski dalam keadaan yang masih terluka parah dan harus menahan rasa sakit, tapi itu lebih baik dibandingkan mereka harus tertangkap dan dibunuh oleh mereka. Ketika seekor burung yang sarangnya hancur, tidak peduli seberapa mudah burung itu, sudah saat baginya untuk pergi dari sarangnya dan terbang melihat dunia. Beberapa saat setelah pengejaran itu, para bawahan Jack sepertinya masih mencari di mana Vlad dan Gemina bersembunyi, padahal dari tadi mereka tidak berada jauh dari mereka. Pria emosian yang memiliki dendam pada Vlad tentunya ingin agar mereka semua mencari pria berambut kuning, karena ia akan memberikan kompensasi bagi mereka yang menemukannya. Pria emosian itu tentunya mengatakan jika ia harus membuat si rambut kuning membayar atas semua penghinaan yang ia terima waktu itu, padahal jelas-jelas pria itu banyak omong kosong. Beberapa bawahan Jack pada akhirnya memutuskan untuk berpencar dan mencari mereka di sekitar gang karena tidak mungkin jika Vlad dan Gemina bisa kabur secepat itu. Benar saja, Vlad dan Gemina saat ini tidak sedang melarikan diri, namun mereka sedang bersembunyi di salah satu tempat yang ada di kawasan kumuh. Vlad paham jika dirinya dan Gemina tidak bisa terus-terusan kabur seperti ini, terlebih mereka sudah tidak memiliki siapapun untuk menolong mereka.
Karena akan semakin berbahaya, Vlad meminta Jemina agar tetap bersembunyi karena ia akan keluar dan mencoba mengalihkan perhatian mereka. Tapi itu membuat Jemina makin khawatir pada Vlad yang terluka parah. Vlad mengatakan jika dirinya akan mencari jalan lain karena orang-orang itu sedang mencari mereka bersama, maka akan semakin susah bagi mereka untuk bergerak bersama. Jemina tentunya tidak mau melakukan hal itu dan mengajak Vlad untuk pergi bersama. Terlebih Vlad adalah satu-satunya teman baginya. Vlad ingin agar Jemina mengingat janji yang dibuat Marcella agar mereka bisa kabur ke tempat aman. Jadi mereka harus mencari jalan lain ke biara secara terpisah sebelum subuh tiba. Jika mereka tidak bisa mencari jalan ke biara, maka pilihan mereka adalah ke tempatnya Harvan. Tapi Jemina dengan keras kepala mengatakan ia tidak mau. Vlad tentunya kesal dengan Jemina yang keras kepala tidak mau mendengarkan rencananya. Terlebih lagi, Vlad tidak akan bisa melindungi Jemina dengan kondisi seperti ini. Jemina tentunya sedih dengan jawaban Vlad yang begitu dingin padanya. Tapi jujur saja, admin kadang kesal dengan teman MC yang modelan kayak begini. Tapi rupanya, masalah lain selain pencarian yang dilakukan bawaan Jack, tampaknya pemilik rumah yang dimasuki oleh Vlad dan Jemina untuk bersembunyi malah datang. Orang itu menanyakan siapa mereka, tapi itu membuat Jemina jadinya kepanikan dan secara cepat mencari senjata untuk melindungi dirinya. Jemina bersiaga dengan mendatangi pemilik rumah yang akan mendatangi mereka. Tapi sepertinya rumah yang mereka masuki bukanlah rumah yang asing bagi mereka berdua. Yap, rumah yang dimasuki oleh Jemina dan Vlad rupanya adalah bengkel pandai besi yang sebelumnya dihina oleh Jemina. Pak tua itu menanyakan kenapa mereka berdua memasuki rumahnya tanpa izin. Tapi Jemina malah dengan nada mengancam menyuruh Pak tua untuk segera pergi. Pak tua itu mengatakan jika sepertinya ada masalah dengan otak jalan kecil ini karena menyuruhnya pergi dari rumahnya sendiri. Jemina yang kepanikan dan berpikir panjang tentunya malah membuat situasi makin kacau karena dia mengancam akan menusuk Pak tua jika macam-macam. Ancaman Jemina tentunya terlihat sangat serius hingga membuat situasi di antara mereka menjadi semakin mencekam. Pak tua mengatakan jika ia mengerti apa yang Jemina maksud dan ia meminta agar Jemina menurunkan pisaunya terlebih dulu. Namun bukannya saling memahami, Jemina sekarang malah mengancam agar Pak tua memberikannya sebuah pedang yang ia buat. Pak tua itu tentunya terkejut dengan apa yang dikatakan Jemina barusan yang meminta pedang padanya. Jemina ingin agar Pak tua memberikan pedang yang digantung di tembok karena sekarang tidak aman untuk keluar dari kota, jadi ia ingin menggunakannya. Melihat Jemina yang semakin menggila, Vlad ingin agar dia segera meletakkan pisaunya, tapi Jemina masih ngotot mengancam Pak tua. Pak tua itu sadar jika inilah kepribadian sebenarnya dari mereka yang tinggal di gang belakang dan sudah jadi sifat alami mereka untuk mencuri agar bisa bertahan hidup. Terlebih lagi, Pak tua itu yakin jika inilah saatnya bagi si jalang kecil untuk merasakan apa yang dimaksud dengan merampas sesuatu dari orang lain untuk bertahan hidup. Padahal Pak tua itu berharap jika mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tapi sangat menjengkelkan ketika melihat mereka malah melakukan sesuatu yang buruk di hadapannya. Entah apa yang memasuki pikiran Jemina, tapi sepertinya Jemina lebih memilih menggunakan pisaunya untuk berbicara, dan itu membuat Vlad yang terkejut mencoba menghentikan Jemina yang ingin melukai Pak tua. Tapi berbeda dengan apa yang dibayangkan Pak tua dan Vlad, Jemina malah menggunakan pisau itu untuk memotong rambutnya sendiri, dan itu membuat Pak tua jadinya terkejut dengan apa yang barusan ia lihat. Sambil menangis, Jemina memohon agar Pak tua mau menerima pembayaran pedangnya menggunakan rambutnya ini. Meskipun belum cukup, ia berjanji akan membayar sisanya ketika waktunya tiba. Jemina kali ini benar-benar memohon pada Pak tua agar memberikan pedang yang dibuatnya untuk diberikan pada Vlad. Pak tua itu sendiri tampaknya tidak bisa berkata apa-apa lagi karena bocah kecil yang dikiranya akan menusuknya malah menawarkan rambutnya sendiri padanya. Pak tua menanyakan pada Vlad apakah dia serius mau pergi keluar dari sini atau lebih tepatnya ingin meninggalkan kawasan kumuh ini. Vlad tentunya mengiyakan perkataan Pak tua dan itu membuat Pak tua merasa jika bocah yang berada di hadapannya ini berusaha melakukan sesuatu yang selalu menjadi impian seumur hidupnya. Seorang bocah yang masih belum menggigit sembari mengepakkan sayapnya, Pak tua rasa jika bocah ini memang akan melakukan sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lakukan. Karena melihat tekad kedua bocah yang berada di hadapannya, Pak tua sepertinya tidak ada pilihan lagi untuk menolong kedua bocah ini. Pak tua kemudian menyuruh agar Vlad dan Jemina segera mengikutinya, karena dirinya tidak yakin apakah dirinya bisa membantu mereka atau tidak.
Malam hari yang penuh dengan hujan salju meskipun tidak lebat, Pak Tua tadi sekarang terlihat sedang menarik sebuah gerobak yang berisikan sampah. Jemina mengeluh dengan bau sampah yang mereka bawa, tapi Pak Tua ingin agar Jemina tidak mengeluh dan terus mendorong karena hanya ini satu-satunya cara. Tapi tentu saja, setiap perjalanan tidak akan berjalan mulus. Terlebih lagi, bawahan Jack ini berpapasan dengan Pak Tua yang sedang mendorong gerobak sampah. Bawahan Jack itu menanyakan apa yang sedang dilakukan Pak Tua di tengah malam dengan hujan salju seperti ini. Pak Tua merasa situasinya sungguh sial karena kelompok Jack sudah menghalangi jalan keluar mereka. Pria itu menanyakan kenapa Pak Tua malah mau membuang sampah di tengah malam dengan cuaca seperti ini dan bukannya melakukan besok pagi saja. Pak Tua mengatakan jika itu salah mereka karena membuat kekacauan dan menutup seluruh jalannya sehingga tempatnya dipenuhi dengan barang-barang yang tidak bisa ia buang. Pria itu mengatakan seharusnya Pak Tua tidak perlu berbicara sambil emosi seperti itu, tapi tampaknya pria itu merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Pria itu menanyakan siapa yang sedang membantu mendorong gerobaknya ini karena setahunya jika Pak Tua selalu bekerja sendirian. Pak Tua mengatakan jika ia lelah dan meminta bantuannya dengan imbalan sebuah roti dan sebaiknya mereka juga ikutan membantunya untuk mendorong gerobaknya. Karena Pak Tua adalah satu-satunya pandai besi yang berada di gang belakang, pria itu akan menghormati Pak Tua, tapi tetap saja ia harus memeriksa orang yang menggunakan jubah di belakang. Pria itu mengarahkan pedang ke jubah Jemina sambil mengatakan jika sebaiknya dia tidak bergerak atau dia akan terluka karena tidak mematuhinya. Dengan gerakan yang cepat, pria itu langsung menebas penutup kepala yang digunakan Jemina dan itu membuat Pak Tua jadinya kaget. Tapi sepertinya Jemina memiliki akting yang bagus karena dia bisa memasang wajah yang sangat jelek dan mengatakan jika ia hanya ingin mencari makanan saja. Melihat jika dia hanyalah seorang bocah bodoh yang kelaparan, pria itu tampaknya tidak curiga sama sekali dan malah merasa kasihan hingga menyuruhnya pergi. Pak Tua itu menanyakan siapa yang sedang mereka cari dan pria itu mengatakan jika dia adalah seorang bawahannya Jorge yang memiliki rambut berwarna pirang karena dia satu-satunya yang selamat. Pak Tua yang kesal kemudian mengatakan jika ia akan melanjutkan pekerjaannya, tapi pria itu mengatakan jika dirinya harus mengecek dengan sesama. Pria itu kemudian menyuruh salah satu temannya untuk memeriksa gerobaknya, dan tentu saja itu membuat Jemina dan Pak Tua jadinya terkejut karena Vlad sekarang ini sedang bersembunyi di dalam gerobak. Sebelum memeriksa gerobak itu, pria tadi menyuruh agar temannya tidak melakukannya di sini karena bau gerobaknya sangat bau dan akan mencemari lingkungan. Pria itu kemudian menyuruh agar Pak Tua segera pergi dan temannya akan mengikuti mereka sambil memeriksa apakah ada yang salah dengan gerobaknya. Pak Tua tentunya panik karena rencana mereka sepertinya sudah gagal total dan ia berpikir jika sebaiknya ia membawa Vlad dan Jemina ke tempat lain. Orang yang sedang memeriksa saat ini bernama Otar dan ia mengatakan jika sepertinya barang yang akan dibuang Pak Tua terlihat sangat banyak. Tapi karena hal itulah, Otar sepertinya memiliki kecurigaan dengan sampah yang sedang dibawa Pak Tua. Tidak salah lagi, Otar mengetahui jika ada seseorang yang sedang bersembunyi di balik tumpukan sampah yang dibawa oleh Pak Tua. Jemina sendiri tidak bisa melakukan apa-apa jika Otar mengetahui bahwa Vlad sedang berada di dalam tumpukan sampah. Otar kemudian mengatakan agar mereka tidak membencinya karena ia hanya melakukan pekerjaannya dan seketika Otar menggunakan tongkatnya untuk menusuk ke arah tumpukan sampah. Jemina sendiri tidak berani melihat bagaimana Vlad akan dibunuh menggunakan tombak di hadapannya. Terlebih mereka tidak akan bisa selamat jika mereka melakukan tindakan gegabah. Tapi tidak seperti apa yang terlihat, Otar malah memberitahu bahwa Harvan telah menaruh sebuah perahu di dekat sungai. Otar mengatakan semua orang sepertinya sedang menuju ke arah sana karena mereka berpikir pasti ada alasan kenapa Harvan melakukannya dan ia harap jika Vlad memikirkan maksudnya sendiri. Mungkin alasan Harvan meninggalkan perahu di sungai adalah untuk memecah perhatian kelompok Jack sehingga Vlad bisa mencari jalan kabur lainnya. Otar tentunya berpura-pura jika tidak ada sesuatu yang mencurigakan di dalam gerobaknya dan ia menyuruh agar Pak Tua segera membuang sampah yang sangat bau ini. Pak Tua jadinya heran kenapa pria itu malah membiarkan Vlad kabur begitu saja, terlebih dia sampai memberikan informasi seperti itu. Sebelum Vlad pergi lebih jauh, Otar berterima kasih pada Vlad dan ia akan mengembalikan 40 perak yang digunakan Vlad untuk menebus adiknya dengan cara ini.
Flat bersyukur karena orang yang memeriksa kali ini adalah saudara dari Nat, dan Flat tentunya berterima kasih pada Otar yang mau membantunya. Setelah berjalan cukup lama, Jemina dan Pak Tua akhirnya tiba di sebuah benteng besar yang tidak lain adalah tempat untuk membuang sampah ke luar kota. Pak Tua mengatakan jika ini adalah tempat untuk menuju keluar kota selain dari gerbang utama, dan mereka akan berpisah sampai di sini. Jemina tentunya sangat sedih karena harus meninggalkan Flat seorang diri, tapi Jemina berharap agar Flat baik-baik saja dan mengucapkan salam perpisahan pada Flat. Dengan ucapan perpisahan dari Jemina, Pak Tua kemudian membuang semua isi yang ada di dalam gerobaknya, termasuk dengan Flat sendiri. Bintang yang anak lelaki genggam di kedua tangannya adalah sesuatu yang pria tua itu buat dengan seluruh mimpinya dan dibeli dengan air mata dari seorang anak perempuan terdekatnya. Pada hari itu juga, perjalanan Flat sebagai seorang bintang muda yang tumbuh di kawasan kumuh dan akan menjadi bintang muda yang paling bersinar di antara seluruh bintang telah dimulai. Setelah kabur dari suara menggunakan jalur belakang, Flat tampaknya memilih untuk berjalan dan bersembunyi di sebuah goa yang terletak di tengah hutan. Malam hari itu juga, Flat menatap tajam pedang yang ia bawa karena benda ini adalah satu-satunya kenangan yang diberikan Pak Tua dan juga Jemina. Biarpun dulunya tidak peduli, tapi Flat sekarang ini tidak punya pilihan lain selain mencoba untuk berbicara dengan orang yang berada di dalam pikirannya. Flat mengatakan jika ia ingin mengetahui tentang siapa orang yang berada di dalam pikirannya, jika dia bisa mendengarnya, tapi orang itu mengatakan jika dirinya sendiri tidak mengetahuinya. Flat jadinya heran kenapa orang ini bisa mengetahui banyak hal soal berpedang, tapi tidak bisa mengetahui siapa dirinya, dan itu membuat orang yang berada di dalam pikiran Flat jadinya terdiam. Meski kesal karena tidak mau menjawabnya, tapi Flat rasa itu lebih baik karena mereka jadinya bisa saling menolong satu sama lain. Flat ingin agar orang yang tidak mengetahui siapa dirinya untuk membantunya menjadi Sword Master terkuat, dan ia akan membantunya mengembalikan ingatannya. Jadi Flat ingin agar dia menjadi pedangnya. Flat tidak peduli entah orang ini adalah seorang iblis atau apapun, tapi yang jelas, apa yang sungguh Flat takuti sekarang adalah kenyataan bahwa dirinya bukanlah apa-apa. Flat ingin agar orang yang sedang bersamanya saat ini mengajarkan teknik berpedang yang bisa ia gunakan untuk menjadi lebih kuat. Mendengar tekad Flat yang sangat gigih dan bersungguh-sungguh, orang itu mengatakan jika ia akan mengajari Flat jalan pedang yang ia gunakan dan juga mengenai pedangnya.